بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Facebook yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang lalu telah kita jelaskan betapa agungnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keagungannya yang pertama, bahwasanya maghfiratu dzunub sifatun min sifatillahi azza wa jalla. Bahwasanya mengampuni dosa itu adalah sifat di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah disifati dengan Al-Maghfuru dzur rahmah. Allah disifati dengan Ghafirudz dzanbi. Allah disifati dengan Qabilut taub. Dan Allah disifati dengan Wasi'ul maghfirah. Ya. Dan Allah disifati dengan Azizul Ghaffar. Disifati dengan yang pengampun, yang memiliki rahmat yang luas. Allah pengampun dosa, Allah penerima taubat, Allah yang luas ampunannya, dan Allah disifati Al-Azizul Ghaffar, Maha perkasa namun juga Maha pengampun. Ya. Yang kedua di antara keagungan Al-Maghfirah atau ampunan Allah adalah da'watullahi ilal maghfirah dalilun ala fadliha. Bahwasanya seruan Allah kepada ampunan adalah bukti atas keutamaan ampunan Allah tersebut. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis sama'i wal ard. Bersegeralah, berlombalah kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabb kalian dan surga. Jadi Allah menyeru kepada al-maghfirah. Yang ketiga, da'watul anbiya da'watun lil maghfirah. Yang ketiga, bahwa seruan para nabi adalah seruan untuk mengajak manusia kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam mengatakan di dalam ayat Al-Quran yang Allah abadikan pada firman-Nya, wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum. Dan bahwasanya aku setiap kali aku menyeru mereka litaghfir lahum, agar engkau ya Allah mengampuni mereka. Ya. Demikian pula Allah berfirman tentang Nabi Hud alaihi salam, di mana Nabi Hud mengatakan yang Allah abadikan dalam Al-Quran, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaumku beristighfarlah, ini mohonlah ampun kepada Rabb kalian, summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Lalu apa janji Allah? Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah tambah kekuatan yang ada. Ya, Allah tambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Ya. Wala tatawallau mujrimin, janganlah engkau berpaling jadi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ini seruan-seruan para nabi, ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Nah, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana. Ya, agar kalian beristighfar kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepada Allah, Allah akan memberikan kesenangan yang baik ila ajrin musamma, sampai pada waktu yang telah ditetapkan. Ya. Itu diantara dakwah anbiya, seruan para nabi adalah seruan terhadap maghfirah, ampunan Allah, menunjukkan agungnya maghfirah Allah azza wa jalla. Yang keempat, hirmanu syaitan minal maghfirah.
Syaitan diharamkan ampunan Allah, ya. Wal in'amu ala bani Adam biha, dan Allah anugerahkan kepada bani Adam. Hada dalilun ala idhamiha wa fadliha. Ini menunjukkan berarti maghfirah adalah sangat agung dan memiliki kemuliaan, keutamaan. Dan itu berdasarkan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitan qala wa izzatika ya Rabbi." Kata syaitan, "Wa izzatik," demi keagunganmu, kemuliaanmu wahai Rabb, "la abrahu aghwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim." Aku akan senantiasa terus menyesatkan ibadah ke hamba-hambamu, majamat arwahum, selama ruh-ruh mereka, selama nyawa mereka ada di dalam jasad-jasad mereka. Lalu kata Nabi, Allah berfirman membalas perkataan iblis, perkataan syaitan. Kata Allah, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku, kata Allah, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Aku akan senantiasa terus mengampuni mereka selama mereka beristighfar mohon ampun kepadaku. Ya. Jadi syaitan bersumpah atas nama Allah, dia akan terus menggelincirkan Bani Adam selama ruh mereka ada di jasad-jasad mereka. Ini selama nyawa mereka masih ada akan terus. Dan Allah pun mengatakan, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kemuliaanku, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Aku akan senantiasa terus mengampuni mereka selama mereka beristighfar kepadaku. Di antara kemuliaan, keagungan istighfar dan ampunan Allah Azza wa Jalla adalah tashirullahi taubah li ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimudahkannya taubat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah taubat bagi umat Islam. Taubat adalah cukup menyesal, tidak akan mengulangi, bertekad dan meninggalkan, cukup. Ya. Amma Banu Israel kana taubatuhum biqatli anfusihim. Adapun orang-orang Bani Israel, di antara taubat mereka adalah membunuh dirinya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kata Musa, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim. Kalian telah menganiaya diri-diri kalian dengan cara kalian menyembah anak sapi. Bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian. Tobatlah kalian kepada Rabb kalian. Bagaimana caranya? Faqtulu anfusakum, bunuh diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian. Fataba alaikum, maka Allah pun akan menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sungguhnya Allah at-tawwab, at-tawwab yang maha menerima taubat-taubat hamba, rahim yang maha pengasih. Ya. Ini taubat Nabi, umat Nabi Musa. Adapun umat Nabi Muhammad, taubatnya apa? An-nadam. Hakikat taubat cukup menyesal atas perbuatan maksiat. Kama fil hadis sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, an-nadamu taubatun, menyesal itu artinya taubat. Ya, tentu syarat taubat ada 3 minimal. Yani kita menyesal, tekad tidak akan mengulang, dan tentu meninggalkan dosa. Kalau berkaitan dengan hak anak Adam, maka dikembalikan hak tersebut atau minta pembebasan. Ya. Yang keenam, su'alul anbiya al-maghfirah li'idhamiha wa fadliha. Para nabi memohon ampunan kepada Allah, itu menunjukkan berarti maghfirah itu adalah sangat agung lagi mulia. Para nabi mohon ampun kepada Allah. Ya. Misalnya banyak, ya, Nabi Muhammad saja cukuplah menjadi dalil. Nabi Muhammad itu, di mana Nabi Muhammad SAW nabi
dan Rasul yang paling mulia di antara para nabi dan rasul. Bahkan Nabi Muhammad manusia yang paling mulia secara mutlak di antara manusia. Tapi taubat beliau kepada Allah sehari lebih dari 100 kali. Kata Nabi, ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertobatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fi yawmin akthar min 100 marrah. Karena aku tobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 100 kali. Dalam lafaz lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah SAW. Maka menunjukkan ampunan Allah ini sangat dibutuhkan oleh siapapun, lebih-lebih ini para nabi. Memang sepakat ya bahwasanya para nabi maksum. Ya. Maksum, terpelihara dari dosa. Walaupun kata Syekhul Islam, kebanyakan ulama ya dan kebanyakan dari kelompok-kelompok dalam Islam meyakini bahwasanya nabi ma'sumun minal kabair dunas saghair. Para nabi itu katanya maksum dari dosa-dosa besar namun tidak dari dosa-dosa kecil. Ya. Tidak dari dosa-dosa kecil. Dan Allah sudah menjamin seperti di dalam Quran, Nabi Muhammad dijamin oleh Allah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampunimu wahai Rasulullah apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang berakhir atau apa yang akan datang, yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Demikian doanya para nabi dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula syulus salihina al-istighfar aqibut ta'at wa fi kulli hin, yang menunjukkan keagungan istighfar atau mohon ampun kepada Allah atau ampunan Allah adalah orang-orang saleh disibukkan dengan istighfar setiap selesai melaksanakan ketaatan dan juga dalam setiap saat. Ya, makanya Allah memuji misalnya orang yang memohon ampun istighfar pada waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mohon ampun pada waktu sahur. Ya. Demikian pula kalau selesai majlis misalnya, apa yang kita lakukan, kita membaca doa kafaratul majlis dengan memohon ampun kepada Allah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya. Demikian pula selesai salat kita istighfar. Ya. Dan kita akan kaji insyaallah terkait kajian kondisi-kondisi keadaan-keadaan dianjurkan untuk beristighfar. Sekali lagi arti istighfar yakni talabul maghfirah. Ya. Talabul maghfirah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, momen-momen kita memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar, yang pertama indadz dzanbi, yaitu ketika seorang jatuh terjerumus kepada dosa. Ya. Wa huwa huna i'tirafun bidzanbi wa su'alullah ayyam huwa asarah. Dan yang dimaksud di sini adalah pengakuan terhadap dosa dan memohon kepada Allah agar Allah menghapus bekas-bekasnya. Makanya ketika Adam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibacanya? Langsung mohon ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala, berkata keduanya Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sungguhnya kami ini telah berbuat zalim, menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, seandainya Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak merahmati kami, latakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Dalam surah Al-A'raf ayat 23 Allah abadikan. Ya. Ketika Musa membunuh enggak sengaja, apa yang dikatakan Musa? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, wahai Rabbku, sungguhnya aku telah menganiaya diriku, aku telah berbuat dosa, ampuni aku ya Allah. Faghfara lahu, Allah pun mengampuni dosanya. Nabi Musa, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Inilah isyarat yang ditujukan atau yang dikatakan oleh Syekhul Islam tadi, bahwa sebagian kelompok para ulama mengatakan bahwa para nabi itu jatuh kepada dosa, namun dosa-dosa kecil. Tidak ada jatuh kepada dosa besar, tidak sengaja yang dilakukan seperti Nabi Musa misalnya. Ya, itu bukan dosa besar. Ya. Baik. Demikian di dalam surah An-Nisa ayat 110 Allah berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima." Jadi kalau beramal keburukan, amal dosa atau melakukan dosa dan maksiat, ya, maka segera beristighfar mohon ampun. Allah mengatakan, "Wa man ya'mal su'an," siapa yang berbuat keburukan, au yadlim nafsah, atau mendolimi dirinya dengan berbuat maksiat, thumma yastaghfirillah, lalu mohon ampun, beristighfar kepada Allah, yajidillahu, dia akan yajidillah, dia akan mendapati Allah, ya, yajidillah ghafuran rahimah, dia akan mendapati Allah dalam keadaan Allah mengampuni dan merahmati. Jadi yang pertama, indad dzanbi, ya, saat terjatuh kepada dosa kita istighfar. Yang kedua, ba'da ta'ah, momen yang kedua istighfar itu setelah melakukan ketaatan. Seperti istighfar 3 kali setelah salat. Apa kata Sauban radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Muslim? Kata Sauban, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan, thumma qala Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Sauban mengatakan adalah Rasulullah SAW itu jika beliau selesai salat, insarafa, yani selesai, ke kanan ke kiri beliau menoleh, beliau istighfar 3 kali, lalu membaca Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah as-salam, wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, tabarakta maha suci engkau wahai al-jalal, wahai yang memiliki al-jalal, keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Nah, dibaca, dan tidak ada tambahan-tambahan seperti yang banyak dibaca oleh saudara-saudara kita. Dalam hadis hanya bacanya apa? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak ada tambahan wa ya'udu salam wa adkhilna jannata darussalam, enggak ada tambahan itu. Enggak boleh menambah-nambahi dalam zikir-zikir yang sifatnya tauqif. Ya, tidak boleh. Nah, demikian pula selesai wudu, selesai sholat, selesai wudu, itu membaca istighfar. Selesai wudu apa doanya? Ya. Di antara doa selesai wudu adalah seperti kafaratul majlis, membaca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nah, yang ketiga, momen kita membaca istighfar adalah fi kulli waqtin wa hinin. Membaca istighfar itu setiap saat, perbanyak istighfar. Ya, Masya Allah. Perbanyak, maka diingatkan manusia. Diingatkan manusia agar memperbanyak istighfar. Maka tidak ada salahnya pemerintah kita ini di jalan-jalan itu, ya, memasang plang mengingatkan manusia, beristighfarlah kepada Allah. Kalau di Saudi itu kalau di Saudi itu plang-plang subhanallah, ya, di jalan-jalan itu ada pelang, ya, ada apa namanya, rambu-rambu seperti itu, ada tulisan udhkurullah, berzikirlah kepada Allah, la tansa dzikrullah, jangan lupa berzikir kepada Allah. Lalu ada astagfirullah, ada salawat atas Nabi. Ini mengingatkan manusia agar berzikir saat perjalanan mereka, bukan malah dengar dangdut, mobil full musik, nggak pernah zikir. Ketika terjadi kecelakaan, naudzubillah, mati dalam keadaan su'ul khatimah karena sedang mendengarkan musik, tidak berzikir. Ya, ingatkan manusia. Kalau istighfar itu fi kulli waqtin wa hinin, setiap saat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menghitung dalam satu majlis saja Rasulullah SAW berapa kali beristighfar. Rasulullah dalam satu majlis saja. Ini satu kesempatan. Kata Ibnu Umar, kunna la na'udu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisi wahid
mi'ata marrah. Aku pernah menghitung dalam satu majlis kesempatan duduk bersama Rasul, aku pernah menghitung Nabi membaca 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi membaca ini, coba kita praktekkan. Nabi membaca ini 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku bertobat kepada Engkau. Sesungguhnya Engkau At-Tawwab yang maha menerima taubat, Ar-Rahim yang maha pengasih. Ya. Demikian pula kita diajarkan membaca Sayyidul Istighfar. Itu setiap pagi dan petang. Ya. Kata Nabi, man qalaha minan nahar. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di siang hari, mukminan biha, meyakini, beriman terhadap apa yang dia bacanya, maka lalu mati famata min yaumihi qabla ayyumsi, dia mati di siang itu sebelum waktu sore, fahuwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Subhanallah, gara-gara baca itu Sayyidul Istighfar. Lalu sebaliknya, wa man qalaha minal lail, siapa yang baca di waktu malam, huwa mu'min biha, dia beriman dengannya, famata qabla ayyusbih, dia mati di malam itu sebelum waktu subuh, huwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli surga. Hadis sahih dari riwayat Imam Bukhari. Baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala hadika wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka anta al-ghafur Ar-Rahim. Luar biasa. Dibaca di pagi petang. Berarti kita istighfar itu senantiasa dibaca terus. Maka 3 poin tadi ya. 1, baca istighfar ketika kita jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, ketika selesai melaksanakan ketaatan. Yang ketiga, istighfar itu ketika atau di setiap saat, di setiap waktu. Perbanyak istighfar. Subhanallah, lagi ngantri ya, di antrian, baca astagfirullah. Astagfirullah. Itu minimal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh tambah. Astagfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh tambah dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala dika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Terus baca. Ini luar biasa aja. Makanya jangan anggap remeh. Ya, jangan anggap remeh kebaikan-kebaikan yang kita ucapkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik, kalau tidak diam. Berkata yang baik termasuk ya, membaca Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar, menasihati saudara kita, berbuat baik, nyenengin manusia, orang-orang, apalagi orang di sekitar kita, nyenengin kerabat kita, nyenengin orang tua kita, nyenengin anak dan istri kita. Ini luar biasa dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, tidakkah bisa kita, hatta misalnya para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, merayu istri yang membuat istri kita senang, itu ibadah. Senang istri kita, kita rayu. Ya. Puji istri kita. Ya. Ini biasanya kalau sudah menikah jarang merayu-rayu istri, memuji-muji istri. Ya. Istri masakannya enak, rayu, masya Allah masakannya enak. Ya. Atau yang hal lain, dandanannya kah, atau sikapnya, termasuk juga kepada anak-anak kita, menyenangkan keluarga. Ini luar biasa. Akhlak yang baik kepada keluarga ini menunjukkan cerminan kesempurnaan iman. Masya Allah. Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik akhlaknya di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya, paling baik kepada istrinya, baik kepada anak-anaknya. Ya. Tapi kita akan kaji sekarang tentang asbabul maghfirah. Ya.
Yani min asbabil maghfirah, di antara sebab-sebab mendapatkan ampunan. Kemarin kita jelaskan bahwa amalan-amalan hebat, ya, terkadang amalan hebat itu di antara ganjarannya kalau tidak masuk surga adalah diampuni dosa. Berarti menunjukkan pengampunan dosa adalah hal yang sangat agung. Tadi sudah kita jelaskan. Kenapa pengampunan dosa, maghfirah Allah atau ampunan Allah itu sangat agung? Tadi sudah kita sebutkan. Ya. Nah, sekarang apa saja di antara sebab-sebab dari amalan-amalan yang dilakukan lalu akan mendapatkan mukaffirah lidzunub, ampunan terhadap dosa. Di antara amalan yang kadang kita remehkan para jemaah sekalian adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Jadi menyempurnakan wudu itu maksudnya wudu bukan sekedar sah. Jadi muslim wudunya apabila syarat-syarat, ya, rukun-rukun wudu semua terpenuhi, maka sahnya sah. Namun mungkin ada yang tidak sempurna. Maka isbagul wudu, menyempurnakan wudu, ini sebab mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, man tawaddu'a hakadha, siapa yang berwudu seperti ini, yani seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma kharaja ilal masjid, lalu dia keluar menuju masjid, ya, la yanhazu ila shalah, dan tidak ada tujuannya ke masjid kecuali salat, ghufira lahu ma khala min dhanbihi, diampuni dosanya, ya, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya, ya. Demikian pula di dalam hadis yang lain kata Nabi, man tawaddu'a kama umira wa shalla kama umira ghufira lahu ma qaddama min amalin. Siapa yang wudu seperti yang diperintahkan, lalu salat seperti yang diperintahkan, diampuni dosanya, ya, dari amalan-amalan dosa maksiat yang telah lalu. Nah, baik, dan juga dalam hadis-hadis tentang orang yang berwudu itu berguguran, ya, dosa-dosanya ketika bersamaan dengan tetesan air. Nah, idza tawaddu'a ar-rajul al-muslim kharajat dhunubuhu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi. Subhanallah, luar biasa. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Ya. Kata Nabi, apabila seorang muslim berwudu, syaratnya muslim dia, kharajat dhunubuh, dosa-dosanya itu berguguran, keluar dosa-dosanya, min sam'i, dari pendengarannya, wa basarihi, dosa-dosa matanya, wa yadaihi, dosa kedua tangannya, wa rijlaihi, dosa kedua kakinya. Fa in qa'ada maghfuran lah, kalau dia duduk setelah wudu, duduknya dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi wudu ini luar biasa, ya, luar biasa wudu. Nah, namun dosa yang diampuni di sini, ya, sebagian ulama ada khilaf memang, apakah dosa besar saja atau dosa kecil saja, dosa kecil saja atau juga mencakup dosa besar dan kecil. Maka Allah alam, pendapat yang rajih adalah dosa kecil yang bisa gugur dengan amalan-amalan, ya. Taib, ada ungkapan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar hafizahullah rahimahullah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, ya, tentang wudu yang digugurkan padanya dosa. Kata beliau, zahiruhu ya'umul kaba'ir was saghair. Zahirnya hadis nampak menunjukkan umum, ya, dosa diampuni itu besar dan juga dosa kecil. Lakinnal ulama khassuhu bis saghair. Namun kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, para ulama mengkhususkan dosa yang diampuni setelah wudu itu maksudnya dosa-dosa kecil, ya. Karena Nabi pernah mengecualikan, kecuali gitu jika menjauhi dosa besar. Dalam hadis tentang keutamaan salat, ya, kemudian puasa, Nabi mengatakan as-salatul khams, salat-salat yang 5 waktu, wal jumu'ah ila jumu'ah, dan Jumat ke Jumat, was Ramadan ila Ramadan, dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffaratun lima bainahunna, itu digugurkan dosa-dosa diantaranya, idzajtunibatil kabair, jika menjauhi dosa besar. Nah, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, dengan sebab hadis ini
maka sebagian ulama mengkhususkan dosa yang diampuni adalah dosa kecil. Ya. Terus yang kedua, sebab menggapai ampunan Allah adalah puasa Ramadan penuh iman dan penuh pengharapan terhadap ganjaran. Mengharap ganjaran. Ini kita sebutkan ya. Ternyata amalan-amalan hebat ganjarannya diampuni dosa. Seperti puasa nih, amalan hebat. Ramadan itu rukun Islam. Apa kata Nabi? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman dan mengharap balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Demikian pula qiyamul lail. Ya, di bulan Ramadan man qama ramadhana, demikian pula man qama lailatul qadri, dan seterusnya diampuni dosa. Baik. Kemudian yang menarik di sini yang ketiga, di antara sebab yang dapat mendatangkan maghfirah adalah luar biasa ya, memuji Allah, membaca alhamdulillah setelah makan dan minum. Subhanallah. Mu'ad bin Anas mengatakan, dia seorang sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, man akala ta'aman, siapa yang memakan satu makanan, faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Baca itu tuh. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi at'amani hadza at'am, dalam lafaz begitu ya. Yang telah memberi makan makanan ini, wa razaqanihi, dan yang telah merizkikannya makanan tersebut, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa atau bukan karena daya dan upayaku. Makanan bukan karena daya dan upayaku. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Diampuni dosanya. Ya. Dan makan makanan, baca alhamdulillah, alhamdulilladzi atmani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Makanan ya, bukan rokok. Kalau habis rokok baca apa? Coba jamaah yang suka merokok ini, kalau habis rokokan, habis merokok itu baca apa? Kalau habis makan pecel baca alhamdulilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Habis merokok baca apa? Kalau habis makan nasi padang baca alhamdulilladzi at'amani hadza. Habis rokokan baca apa? Ayo baca, kalau memang itu adalah halal dan nikmat, baca. Kalau tidak maka haram. Haram karena dengan membaca doa tersebut ngalap keberkahan. Kalau memang haram ya jangan. Habis minum khamar, ya, habis minum whisky, habis khamar baca alhamdulillah. Ya, kalau itu adalah enak, nyaman dan halal. Hatta rokok demikian, tinggal dikiaskan. Ya. Taib. Sama dengan waman labisa thawban faqal, siapa yang memakai baju lalu dia membaca alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, pakai baju baca alhamdulilladzi ya kasani hadha thawb. Kadang-kadang kita lupa ya, tidak membaca doa ini. Nah, lalu apalagi di antara sebab ampunan Allah, sebab maghfirah Allah, bagaimana kita menggapai maghfirah Allah, adalah orang yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, atau 2, hatta atau 1 anak yang belum balik. Ya, Abu Dzar meriwayatkan bahwasanya Rasul SAW bersabda, ma minan nas muslim yamut lahu 3 minal walad. Tidaklah ada orang yang dia seorang muslim lalu ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, ya, lam yablughul hinsa, yang belum balik, illa adkhalahu Allahu, kecuali Allah akan memasukkan dia al-jannah, ke dalam surga, bifadli rahmatihi iyyahum, sebagai bentuk Allah memberikan karunia dan rahmatnya kepada mereka.
Luar biasa. Dan ini kalau satu sama, kalau satu pun. Ya. Taib. Karena ada yang bertanya, Rasul kalau dua gimana? Qal aw itsnain. Kalau dua pun kata Rasulullah. Kalau seandainya Rasul ditanya kalau satu, akan menjawab kalau satu pun. Kata para ulama demikian. Ya. Taib. Yang berikutnya, di antara sebab mendapat ampunan Allah adalah man 'ala salasa banatin aw akhawatin. Itu orang yang 'ala, yang mengurusi, merawat, mengayomi, mendidik anak perempuan, 3 anak perempuan atau saudari perempuan, kakak atau adik perempuan. Subhanallah. Ya. Jadi adik perempuan itu kita rawat, kita didik, kita biayai, ya, atau anak-anak perempuan sampai dia dewasa, sampai dia menikah. Itu luar biasa. Kata Nabi SAW, "Man kana lahu thalathu banatin fasabara 'alaihinna wa at'amahunna." Siapa yang merawat, memiliki 3 anak perempuan lalu sabar dia. Sabar atas anak-anak perempuan, karena anak perempuan lebih besar ujiannya daripada anak laki-laki. Anak perempuan biayanya pun lebih mahal. Sehingga kata Nabi, wa'at'amahunna, memberinya makan kepada mereka, wasaqahunna, memberinya minum, wakasahunna, memberinya pakaian, min jiddati, dari usahanya, kunna lahu hijaban, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang minan nari yaumal qiyamah, dari api neraka pada hari kiamat. Ya, dimasukkan ke dalam surga. Nah, dalam riwayat yang lain, illa dakhalal jannah, kecuali masuk surga. Ya. Taib. Apalagi di antara menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, banyak. Di antaranya orang yang membela kehormatan saudaranya. Ini secara khusus karena ini memiliki keutamaan, ya, kita sampaikan. Dan kita jarang. Pada ini sangat besar. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan jauhkan dia wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Jadi kalau ada saudara kita dihina, dicaci, atau saudara kita dijelek-jelekin, atau ada saudara kita difitnah, dituduh, lalu kita bela. Oh tidak, dia orang baik, aku tahu dia orang baik. Tidak, dia tidak melakukan hal itu. Engkau bohong, engkau dusta. Ya, maka itu akan menyebabkan dijauhkannya dia dari api neraka di hari kiamat. Ini menunjukkan Allah memberikan ampunan kepadanya. Ya, baik. Sampai sini insyaallah, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.